Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam pertemuan ke-10 dengan materi budget biaya pemasaran dan budget biaya administrasi. Budget biaya pemasaran pengertiannya adalah taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan bagian pemasaran dalam memasarkan produk perusahaan agar sampai ke tangan konsumen. Menurut Suhardi 2019. Dalam video kali ini saya akan menambahkan bagaimana kita menghitung anggaran biaya pemasaran dengan diprediksi berdasarkan data historis. Saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Data penjualan dengan biaya pemasaran. Jadi, kita mempunyai 6 tahun data biaya pemasaran dan hasil penjualan, di mana kita akan menggunakan teknik peramalan dengan metode regresi linear. Kita mempunyai dua variabel, yaitu biaya pemasaran dan hasil penjualan. Biaya pemasaran merupakan variabel terikat atau Y, di mana biaya pemasaran merupakan variabel yang tidak bebas, tergantung dari variabel lain, yaitu variabel X, yaitu variabel penjualan. Variabel penjualan di sini dalam unit ini merupakan variabel bebas. Rumusnya adalah kita dengan menggunakan metode regresi linear, maka kita akan mencari persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita mencari nilai A dan mencari nilai B-nya. Nilai A kita peroleh dengan total Y dikalikan total X kuadrat dikurangi total X dikalikan total XY. Kemudian dibagi N dikalikan total X kuadrat dikurangi total X dikuadratkan. Sedangkan nilai B rumusnya adalah N dikalikan total XY dikurangi total X dikalikan total Y dibagi dengan N dikalikan total X kuadrat dikurangi total X dikuadratkan. Dari data yang kita peroleh di 6 periode ini, kita dibantu dengan menggunakan tabel untuk memasukkan rumus-rumus yang kita peroleh. Yang pertama adalah total Y-nya kita sudah peroleh, yaitu sebesar 3478. Kemudian total X-nya kita sudah peroleh juga 7321. Ini kita bisa hitung dengan menggunakan Excel untuk mempermudah penghitungannya. Kemudian kita membutuhkan data lagi total X kuadrat. X hasil penjualan kita kuadratkan, kemudian kita totalkan mendapatkan hasil 9.595.371. Kemudian data yang kita butuhkan lagi adalah total XY. Jadi biaya pemasaran atau Y kita kalikan hasil penjualan per periode, kemudian kita totalkan, akan menghasilkan 4.326.870. Nah, dengan metode regresi linear, kita sudah memperoleh tadi ya total Y, total X kuadrat, kemudian total XY, dan N-nya adalah 6 tahun, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini setelah kita masukkan ke dalam rumusnya, kita akan mendapatkan hasil A-nya adalah 426,57. Kemudian untuk B-nya kita memperoleh hasil 0,1255. Jadi saya ulangi kembali bahwa dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi A, itu kita masukkan misalnya total Y, berarti total Y-nya 3478, kita kalikan total X kuadrat. Total X kuadratnya adalah 9.595.371. Kemudian tinggal kita kurangi total X-nya 7321, kita kalikan total XY 4.326.870. Kita bagi sesuai dengan rumus tadi, yaitu N dikalikan total X kuadrat, yaitu N-nya 6 dikalikan total X kuadratnya adalah 9.595.371. Kemudian kita kurangi total X dikuadratkan. Jadi total X
7321 kita kuadratkan. Nah, itu semua kita totalkan akan menghasilkan nilai. Kita bisa menggunakan bantuan Excel, hasilnya adalah 426,57. Begitu juga dengan B, tinggal kita masukkan aja ke dalam rumusnya, menghasilkan nilai B adalah 0,1255. Setelah kita memperoleh nilai A dan nilai B, maka kita akan memperoleh persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A-nya 426,57 ditambah B-nya adalah 0,1255X. Bila kita berkeinginan menargetkan penjualan tahun mendatang sebesar 2000 unit, maka biaya pemasarannya, nah ini kita akan menghitung anggaran biaya pemasaran di tahun berikutnya. Kalau tadi di tabel kita tahun 2019, maka di tahun 2020 anggaran biaya pemasarannya adalah, tinggal kita masukkan saja apabila kita menargetkan penjualan sebesar 2000 unit, maka akan diperoleh hasil 677,56. Dari mana? Dari persamaan tadi, 426,57 ditambah 0,1255 dikalikan target penjualan di tahun 2020, yaitu sebesar 2000 unit. Maka hasilnya adalah biaya pemasaran di tahun 2020 anggarannya adalah sebesar 677,56. Budget biaya administrasi. Pengertian dari budget biaya administrasi adalah program kerja manajemen kantor pusat dan divisi keuangan yang dituangkan dalam bentuk angka-angka keuangan yang digolongkan menjadi biaya tetap dan variabel. Kegunaannya adalah untuk mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kantor pusat dan divisi keuangan yang mengorbankan input perusahaan, menurut Darsono dan Purwanti 2008. Dalam menghitung atau menyusun budget biaya administrasi, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu data di tahun pertama sampai dengan tahun kelima, yaitu variabel produksi atau penjualan dalam unit ini adalah variabel X-nya, dan biaya administrasi di tahun pertama sampai dengan tahun kelima ini adalah variabel Y-nya. Penjelasannya variabel X dan Y sama dengan budget biaya pemasaran. Di sini kalau di budget biaya pemasaran tadi kita menggunakan metodenya adalah regresi sederhana. Kalau untuk budget biaya administrasi ini saya akan menggunakan metode least square. Akan kita bantu, kita akan mengurai rumusnya, nanti akan ada di slide berikutnya. Kita akan bantu di sini total dari produksinya adalah 4680 atau total dari variabel X, total variabel Y-nya adalah 8320. Kemudian total X-nya 787050, kemudian total X kuadratnya adalah 4385350. Di dalam metode least square, kita akan menggunakan dua rumus, di mana nanti akan kita gabung kedua rumus tersebut. Rumus yang pertama adalah total Y sama dengan AN ditambah B total X. Kemudian rumus yang kedua adalah total XY sama dengan A dikalikan total X ditambah B dikalikan total X kuadrat. Dari nilai-nilai sudah kita peroleh di tabel sebelumnya, maka untuk persamaan yang pertama adalah total Y-nya adalah 8320 sama dengan AN, N-nya adalah 5 tahun, 5A plus total X, 4680B. Kemudian persamaan yang kedua adalah total XY sebesar 7787050 sama dengan A total X dikalikan total X nya adalah 4680 ditambah B yang akan kita cari total X kuadrat. Total X kuadratnya adalah 4385350B. Dua persamaan ini saya akan mencari nilai A dan nilai B-nya dengan cara nilai A-nya yang akan saya hilangkan supaya saya mendapatkan nilai B. Caranya adalah di persamaan yang kedua 4680 saya bagi 5, hasilnya adalah 936. Oleh karena itu nanti di persamaan kedua semua saya kalikan 936.
8320 saya kalikan di persamaan yang pertama ya. 8320 saya kalikan 936, maka hasilnya adalah 7787520. Kemudian 5-nya saya kalikan 936, hasilnya adalah 4680A, ditambah 4680 saya kalikan 936, hasilnya adalah 4380480B. Kemudian dari dua persamaan ini yang sudah saya kalikan 936, maka saya kurangi sehingga nilai untuk 4680A saya kurangi 4680 akan habis, sehingga hasilnya adalah minus 470 sama dengan 4870B. Minus 470 dari mana? 7787050 saya kurangi 7787520. Sedangkan 4870 itu dari 4385350 saya kurangi 4380480. Sehingga nilai B-nya adalah minus 0,0965. Setelah kita mendapatkan nilai B, maka kita akan mencari nilai A. Nilai A-nya kita bisa peroleh terserah mau menggunakan persamaan pertama atau menggunakan persamaan yang kedua. Di sini saya akan menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 8820 sama dengan 5A plus 4680B. Nilai B-nya minus 0,0965 saya masukkan, sehingga akan menghasilkan nilai A sebesar 1754. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan nilai A-nya adalah 1754 dikurangi, kenapa dikurangi? Karena hasil B-nya adalah minus 0,0965X. Kemudian untuk mencari anggaran atau budget biaya administrasi di periode berikutnya, maka kita bisa menggunakan persamaan regresi tersebut. Bila kita berkeinginan mentargetkan produksi di tahun mendatang sebesar 1000 unit, maka anggaran biaya administrasi di periode mendatang ini tinggal kita masukkan saja 1000 unitnya ke dalam persamaannya. Y sama dengan 1754 dikurangi 0,0965 kita kalikan 1000, hasilnya adalah Y sama dengan 1745. Sehingga anggaran biaya administrasi di periode atau di tahun mendatang di mana target produksinya adalah sebesar 1000 unit, maka anggaran biaya administrasinya adalah sebesar 1745. Demikian tambahan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.